Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan Kang Mus di channel YouTube Berkah Rojokoyo Farm. Pada kesempatan hari ini, pagi ini, sebelum berangkat kerja, jadi apa saja kegiatan Kang Mus sebelum berangkat kerja, apa saja yang Kang Mus lakukan di kandang. Jadi nanti seperti apa, dari pakan apa saja yang harus Kang Mus siapkan, dan proses perawatan dari cempe, dari ternak itu apa saja, dari kambing dan sapi. Terus ikuti channel kami biar teman-teman nggak ketinggalan aktivitas Kang Mus di kandang ataupun di lain sebagainya. Untuk yang pertama, proses dari perawatan dan pemberian jatah pakan ke ternak kambing. Jadi Kang Mus di kandang menyiapkan beberapa jenis pakan. Yang pertama untuk lepas sapih, jadi Kang Mus buat complete feed. Yang kedua ada complete feed khususnya indukan bunting. Yang ketiga ada pakan komplit khususnya indukan laktasi atau menyusui. Ada juga complete feed penggemukan. Jadi Kang Mus buat sesuai tipe ternak. Jadi untuk mempermudah Kang Mus dalam proses perawatan dan pemberian jatah pakan ke ternak. Karena Kang Mus setiap hari harus bekerja di salah satu kantor pemerintahan yang ada di Kecamatan Pulau Kulon. Makanya Kang Mus menggunakan complete feed untuk mempermudah Kang Mus dalam proses perawatan. Namun sebelum itu Kang Mus tetap menyiapkan pakan yang Kang Mus sudah fermentasi kurang lebih ada 2,5 bulan yang saat ini Kang Mus buka untuk jatah pakan pada kesempatan hari ini. Jadi setelah kita ambil secukupnya, kita angin-anginkan ya sebentar, setengah jam lah. Jadi nggak perlu lama. Jadi untuk mempermudah pengurangan kadar amonia, jadi tinggal kita atur kondisi kadar airnya. Jadi kita bisa meminimalkan di angka 25% dari kadar airnya. Jadi setelah itu kita siapkan juga proses pembersihan kandang. Dari pembersihan kandang, palungan pakan. Jadi kita cukup simple karena di pakan fermentasi itu cukup ringan. Jadi kita cukup pembersihan di palungan pakan saja. Kita nggak perlu repot-repot nyapu, kita buang sampah dan lain sebagainya. Ya itu kegiatan sehari-hari Kang Mus. Jadi setelah itu kita siapkan juga pembersihan untuk tempat minum. Dan kita juga bisa menyiapkan air minum, air putih plus garam di lokasi tempat air minum. Kang Mus pakai ember. Jadi Kang Mus isi di dalam ember air putih plus garam. Jadi cukup simpel. Dan populasi di kandang Kang Mus untuk kambing saat ini ada kurang lebihnya 38 ekor. Jadi proses perawatan dan lain sebagainya cukup waktu kurang lebih 30 menit saja. Jadi sebelum Kang Mus kerja semuanya bisa teratasi, dari proses pemberian jatah pakan, terus penyiapan minum, pemberian dot bagi cempe yang memang tidak diasuh atau tidak dinyusu sama induknya. Jadi Kang Mus bantu biar pertumbuhan tetap maksimal. Dan ada juga yang memang induknya kurang mumpuni dalam proses asinya karena genetikanya memang di keturunan Bur itu memang cukup istimewa, jadi lebih kuat untuk nyusunya. Jadi Kang Mus bantu sedikit demi sedikit untuk memperbagus dari pertumbuhan cempe ketika nanti dilepas sapih agar hasilnya lebih maksimal lagi. Terus yang selanjutnya Kang Mus juga proses perawatan untuk sapi, karena Kang Mus ada 2 ekor sapi betina. Jadi Kang Mus juga proses perawatannya juga cukup sederhana saja. Jadi Kang Mus setiap pagi atau sore komber dengan pakan tambahan konsentrat sedikit sama bahan karbohidrat, bisa dari bekatul atau bisa juga dari polar ataupun lainnya. Jadi pemberian komboran ini cukup simple menurut Kang Mus, karena kandang atau lokasi pakan Kang Mus ini masih manual atau tradisional karena masih berbentuk bambu. Terus selanjutnya jeda setengah jam sambil kita kasih minum kambing ataupun kegiatan lainnya di kandang.
Nah, jeda setengah jam baru Kang Mus kasih jerami yang Kang Mus sudah fermentasi terbuka. Nah, seperti di depan sapi seperti itu. Dan Kang Mus tambahkan hijauan sedikit untuk apa ya? Ya seger-segeran saja lah, biar ternak itu mampu memberikan kebutuhan yang cukup untuk ternak. Karena untuk sapi sendiri Kang Mus belum full pakan fermentasi karena di palungan pakan masih tradisional. Mungkin kalau sudah cor semuanya, Kang Mus buat simple untuk pemakaian dengan menggunakan complete feed. Jadi lebih simple dalam proses perawatan, penyajian pakan dan lain sebagainya. Setelah semua dari proses perawatan, dari pemberian pakan ternak, dari pemberian air minum dan lain sebagainya, kita cek satu persatu untuk kondisi ternak. Jadi ketika ada birahi ataupun lain sebagainya, kita tahu. Jangan sampai ada ternak yang sakit kita nggak tahu. Jadi setelah semuanya kita rawat dengan baik, dari pemberian pakan, air minum, kita cek satu persatu dari kondisi ternak sehat apa ndaknya. Jadi ketika kita tinggal kerja jadi tetap aman. Jadi seperti ini induk yang baru melahirkan kurang lebih 2 minggu, kondisi cempe tetap bagus, sehat, induk juga sehat, makannya tetap lahap. Dan untuk induk bunting juga istirahat nyaman, dia tetap sehat. Kita cek juga untuk di kandang betina. Jadi kita cek untuk pakan sudah berkurang, dan itu untuk Arjuna masih makan. Jadi benar-benar nanti kita tahu semuanya dari kondisi ternak tetap sehat, terjaga. Setelah kita tinggal kerja jadi aman. Sampai pulang kerja pun nantinya kita tidak was-was terjadi apapun. Karena saat ini kondisi ternak induk itu buntingnya masih muda, jadi tetap santai. Ini untuk jantan masih saya taruh sini untuk sebagian, dan ini untuk kandang indukan yang lahiran. Jadi setelah makan dan itu masih ada sisa makan, jadi untuk makan siang nanti, karena posisi pagi saya kasih waktu makan jam 7. Jadi sebelum kita kerja, kita kasih makan, kasih air minum, dan kita cek kondisi kesehatan ternak biar tetap aman dan terjaga. Dan untuk kandang sapihan, kita cek juga dari palungan pakan kondisi ternaknya. Ada yang masih makan, ada yang istirahat, dan lain sebagainya. Jadi perlunya pengecekan kondisi ternak setiap hari agar kita tahu ada gejala apa ataupun lainnya yang ada pada ternak, biar nantinya kita tidak kerepotan dalam proses perawatan ternak di kandang. Terus setelah itu kita cek juga untuk sapi. Jadi untuk sapi masih memamah biak atau makan, dan ini persiapan sebentar lagi lahiran. Jadi untuk sapi BX kurang lebih kebuntingannya 8 bulan, dan untuk Giantini ini semoga jadi untuk kebuntingannya jalan 5 bulan ya. Semoga saja menjadi jalan rezeki untuk ternak di usaha peternakan ruminansia ini. Jadi itu teman-teman yang bisa kami share ke teman-teman semuanya, kegiatan apa saja di kandang Berkah Rajokoyo Farm. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel Berkah Rajokoyo Farm, bisa subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan kegiatan apa saja yang ada di kandang Kang Mus. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa
like, komen, dan share biar teman-teman semuanya tahu, dan pastinya usaha peternakan itu menyenangkan. Jadi tidak ada rasa menghambat atau bisa mempengaruhi proses pekerjaan lainnya. Jadi itu yang bisa kami sajikan ke teman-teman semuanya. Tetap semangat dan tetap optimis di dunia peternakan ruminansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.